tingkat emisinya dari efek mesin tersebut. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan bagaimana menggunakan atau menerapkannya di dalam software untuk penerapan ilmu pedagogika. Jadi itu adalah capaian pembelajaran atau kemampuan nanti yang diharapkan dari mata kuliah pedagogika ini. Nah, adapun bahan kajian itu sebanyak 7 kajian. Di antaranya yaitu adalah konsep atau definisi ergonomika, faal kerja, antropometri, sistem kerja, biomekanika, getaran mekanis, dan penerapan atau pengaplikasian ergonomika. Nah, sedangkan untuk indikatornya di sini tentunya terkait ergonomika atau konsepnya, yaitu adalah bagaimana definisi dari ergonomika, hubungan ergonomika dengan teknik pertanian, lalu yang untuk faal kerjanya yaitu adalah konsumsi energi dan perhitungannya, pengukuran konsumsi energi, antropometri, penggunaan antropometri, dan bagaimana perancangan alat atau mesin pertanian dengan pertimbangan ergonomika. Sistem kerja, faktor lingkungan kerja fisik, ya, kaitannya dengan ilmu mekanika, dan bagaimana dampak atau efeknya terhadap fungsi otak manusia, pengaruh getaran dan alat mesin pertanian terhadap tubuh manusia, atau yang dalam hal ini adalah si operatornya sendiri atau orang yang mengoperasikan mesin tersebut, dan bagaimana melakukan simulasi terkaitannya dengan keamanan dan kenyamanan di dalam software. Biasanya salah satu software yang digunakan itu adalah Dia, ya. Oke, selanjutnya di sini untuk bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ergonomika ini yaitu adalah di dalam kelas dengan sistem ceramah, diskusi atau tanya jawab, ya. Apabila setelah dilakukan penyampaian materi ada yang kurang atau belum jelas akan dilakukan diskusi, ya. Nah, selanjutnya itu adalah tugas. Nah, tugas di sini akan diupayakan itu dilakukan setiap pertemuan. Nah, begitu dan seterusnya sampai akhir pertemuan. Sedangkan untuk media pembelajaran di sini kita menggunakan Infocus atau LCD, dan tentunya ada papan tulis, ya, untuk mendukung ketika hal penting yang harus dicatat atau ditulis di saat penjelasan. Nah, ini untuk media ini sama dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Nah, sedangkan ini di KTS ini yang mahasiswa perlu mengetahui di antaranya juga yaitu adalah bagaimana kriteria penilaian, ya. Jadi di sini kriteria penilaian itu ada 3. Ada kehadiran di sini 10% kehadiran itu merupakan salah satu bentuk atau sistem penilaian pada mata kuliah ergonomika. Selanjutnya tugas, ya, entah itu tugas individu maupun tugas kelompok. Selanjutnya ujian. Ujian di sini tentunya ya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk pada kriteria penilaian ini dilakukan sama dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Oke, untuk penjelasan RTS ini, karena ini merupakan mata kuliah yang dimana sangat mendukung teknik pertanian, terutama yaitu dalam merancang atau mendesain sebuah alat dan mesin pertanian. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan terkait RTS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ergonomika. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kehadiran kalian. Apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar atau melanjutkan mata kuliah kita tentang ergonomika, ya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, apakah ada yang masih kurang jelas pertemuan kemarin tentang ergonomika? Ya. Apakah ada yang masih kurang jelas?
Oke lah ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi sub pembahasan kita pada hari ini adalah tentang antropometri ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan kemarin bahwa di dalam ergonomika itu terdiri dari banyak komponen ya. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan jurusan kita ya, yaitu teknik pertanian, terutama khususnya di bidang rancang bangun alat dan mesin pertanian. Ya. Oke ya, antropometri kita lihat ya, apa sih itu antropometri? Jadi antropometri ini bisa kalian lihat terdiri dari dua kata ya, yaitu antropos dan metros. Ya, antropos ini artinya manusia ya, kita ya, operator atau orang yang menggunakan itu adalah antropos. Nah, yang kedua itu adalah metros, yang artinya adalah ukuran. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ini menurut Stephenson ya, ini orang luar negeri bukan orang Indonesia ya. Itu pada tahun 1989 yang dituangkan oleh di dalam kajian Sinurnianto ini pada tahun 1991, dia mengatakan bahwa antropometri ini merupakan satu kumpulan data numerik yang berhubungan erat dengan karakteristik fisik tubuh manusia ya, ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk khususnya di bidang desain ya. Jadi kita sebelum merancang atau membuat alat dan mesin pertanian harus kita mengukur antropometri ya. Antropometri siapa? Jadi yang diukur itu adalah si operatornya ya. Karena operator itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan ya, bisa jadi ya kedua-duanya ya. Karena alat itu sangat erat kaitannya dengan apa ya? Manusia atau operator. Jadi kalau alat itu tidak bisa digunakan oleh manusia, buat apa kita desain ya? Oke, kita lanjut. Ini ya, kalau ilmunya, ini merupakan ilmu tentang ukuran-ukuran tubuh ya. Jadi nanti seperti apa saja ukuran tubuh kita, terdiri dari bagian-bagian apa saja ya, dan hubungannya dengan desain alat dan mesin itu seperti apa saja ya, baik di dalam keadaan statis ataupun dinamis. Jadi antropometri itu juga tidak hanya kita mengukur dalam kondisi diam ya, kondisi bergerak itu juga sangat penting. Artinya ketika pergerakan maksimal yang dilakukan ketika mengoperasikan sebuah alat ataupun mesin ya, kalau itu tidak maksimal maka akan terjadi resiko-resiko kerja. Contoh kecil ya mungkin ya luka gitu ya, atau mungkin cepat lelah gitu ya, kerjanya kurang optimal dan lain sebagainya ya. Oke. Ya, ini ada dua gambar ya. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kita simpulkan dari gambar ini kalau kita hubungkan sama antropometri? Ada yang mau menjelaskan? Silahkan. Ayo, yang mau menjelaskan angkat tangannya ya. Ya, silahkan. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang pertama adalah gambar yang kita sesuaikan dengan postur tubuh manusia, di mana meja dengan tubuh manusia itu meja terlalu kecil dibandingkan ukuran tubuh manusia, yang mengakibatkan orang yang bekerja di meja tersebut jongkok atau tidak sesuai. Oke ya, sangat luar biasa jawabannya ya. Jadi ya itu artinya dia sudah menangkap ya apa sih definisi dari antropometri itu ya. Jadi kalau kita lihat sepintas, kayaknya orang itu capek banget ya, nunduk, terus dia berusaha untuk meluruskan kakinya gitu ya. Nah, ini salah satu desain yang tidak mempertimbangkan atau belum mempertimbangkan faktor antropometri ya. Oke ya, kita lanjut. Jadi tujuannya ini ya. Tujuan kita untuk belajar antropometri atau mengukur antropometri ya. Yang pertama kita lihat ya, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki manusia. Kekurangan dan kelebihan seperti apa? Misalnya ada yang tingginya over mungkin ya, ada yang mungkin terlalu pendek gitu ya. Oke, kalau dia mungkin tinggi dan rendahnya itu tidak terlalu jauh ya, nggak masalah ya. Tapi karena ini untuk beragam, karena memang kita di dalam mendesain alat atau mesin pertanian itu untuk semua orang ya. Jadi tidak terbatas hanya untuk
mahasiswa, tidak terbatas hanya untuk masyarakat Bima, tapi seluruh Indonesia. Bisa-bisa kalau bisa ya lebih bagusnya kita bisa juga mengekspor gitu ya. Artinya orang di luar Indonesia bisa menggunakan rancangan alat ataupun mesin kita ya. Kita lihat yang kedua ya, memahami manfaat biomekanika dan mampu menggunakannya untuk memperbaiki sistem kerja. Ya, jadi kalau kita lihat sepintas ya dengan ini, oh ini kursinya kayaknya harus dikasih tinggi gitu ya, atau enggak didesain setinggi yang orang yang menggunakan itu ya. Atau kita misalnya membeli alat yang dari luar ya, dari luar negeri misalnya ya, di mana alat tersebut mungkin tidak didesain untuk kita orang Indonesia ya, tapi kita membutuhkan mesin tersebut atau alat tersebut, sehingga cara kita untuk menggunakan alat itu ya kita harus rancang ulang gitu ya, kita harus desain ulang dengan catatan kita sudah mengetahui antropometrinya. Oh ya, ternyata setelah kita mengukur antropometri orang Indonesia, alat ini terlalu tinggi gitu ya, atau alat ini terlalu rendah, sehingga kita bisa memperbaikinya kembali ya, atau memodifikasinya kembali sehingga ketika alat itu digunakan atau dioperasikan bisa digunakan secara aman, nyaman, dan produktif ya. Tujuan khususnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kalau kita lihat ya kayak elegan, kokoh ya. Terus yang perlu kalian ketahui di sini ya, ini keterangannya tidak bisa terlihat jelas ya, tapi ini menunjukkan bahwa kursi ini fleksibel. Artinya siapa yang akan menggunakan ini akan menyesuai ya. Ya, jadi itu yang penting, bahwa kursi, alat ataupun mesin itu bukan kita yang harus menyesuaikan, tapi alat atau mesin itulah yang menyesuaikan kita, ya kan? Kalau orangnya terlalu tinggi nggak mungkin kita potong kan ya, tapi alatnya lah yang akan kita perbaiki. Nah, ini yang paling penting ya kita di bidang teknik pertanian, bahwa kalau kita sudah mengetahui risiko, akibat segala macamnya ya, kita mesti tahu dong gimana cara mengukurnya ya. Di sini kalau kalian lihat sepintas gambarnya seperti ini adalah pengukuran antropometri pada bagian tubuh ya. Kurang lebih di sini ada 27 titik ya. Ada 27 titik yang harus kita pertimbangkan di bagian tubuh ini ya. Selanjutnya bagian tangan. Jadi bagian tangan ini juga terdiri dari beberapa dimensi ya, mulai dari menggenggam ya, tinggi tangan, lebar tangan, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan Nurmianto, dia terdiri dari kurang lebih 20 titik yang harus kita pertimbangkan atau yang harus kita ukur di dalam dimensi tangan ini. Bagian yang terakhir ini adalah bagian kepala ya. Jadi kita kalau mendesain misalnya salah satu contoh kebutuhan pengaman di bagian kepala ya. Jadi mau tidak mau, sehingga apa yang kita buat tersebut nyaman untuk digunakan, maka kita harus mengetahui dimensi tubuh manusia tersebut ya, atau operator tersebut. Ya, setelah kita melakukan pengukuran, selanjutnya adalah bagaimana kita untuk menentukan atau mendapatkan ukuran yang kita inginkan ya kan? Ini setelah mengukur, setelah mengetahui, lalu diapakan ya datanya. Nah, inilah jawabannya ya. Kita lihat ya, coba kalian lihat di sini ya. Di sini ada rentang ya, beberapa persentil dari persentil ke 1 sampai persentil ke 99. Namun yang umumnya kita gunakan itu ada 3 ya. Ada persentil kategori rendah, ada persentil sedang ya, tengah-tengah ya, dan ada juga persentil yang paling tinggi atau maksimal. Itu adalah 95% ya. Oke, ini yang paling penting kalian harus tahu ya. Jadi data yang kita sudah peroleh dari pengukuran tadi, kita harus olah ya atau analisa menggunakan persamaan ini. Ini adalah persamaan persentil yang kita inginkan ya. Kalau kita menghitung persentil 5 berarti kita menggunakan pertimbangan persentil 5 ya. Ini rumusnya adalah rata-rata ya, ditambah dengan faktor pengali dikali standar deviasi ya.
ini ya, kita seolah-olah di sini sudah mengukur ya atau melakukannya. Jadi ini pemahamannya ya. Kita sudah membuat atau melakukan pengukuran misalnya 30 orang yang ada di kelas ini. Lalu kita membuat suatu desain entah itu alat ataupun mesin ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa di sini bahwa persentil yang paling tinggi atau yang kita sebut dengan persentil 95 ya. Ini populasinya akan berada pada atau ya di bawah ukuran tersebut. Artinya ukuran tersebut atau di atasnya 5% ya. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Di sini persentil 5 ya. Ini juga akan berada di angka tersebut atau di bawahnya 5% ya. Begitu juga dengan persentil sedang atau di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengahnya itu juga berada di bawah. Artinya ketika alat atau mesin itu didesain untuk secara umum ya atau untuk kebutuhan umum, maka digunakanlah kira-kira yang banyak mewakili. Ya artinya jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu tinggi. Apa contohnya misalnya? Apa yang paling umum misalnya? Kursi ini juga ya. Kursi ini kalian sebelum dibuat kursi ini ada nggak yang pernah datang? Saya mau ukur kalian ya karena ini kalian yang akan menggunakannya. Ada nggak yang pernah datang? Nggak ada ya. Artinya kursi ini didesain kiranya ya untuk orang kecil sekalipun atau orang tinggi sekalipun ini sudah dikategorikan nyaman untuk digunakan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas ya? Silahkan angkat tangannya ya kalau ada yang mau bertanya. Oke, satu orang. Perkenalkan dirinya ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai sebetulnya kalau misalkan kita ingin mendesain alat mesin pertanian itu, apakah kita harus mengukur tiga bagian dari antropometri itu atau bisa salah satunya? Oke ya, pertanyaannya sangat bagus ya, saya ulas kembali ya. Teman kalian bertanya ya, misalnya ini ya, kalian mau mendesain alat ataupun mesin pertanian ya, apakah kita harus mengukur ketiga bagian tersebut ya, misalnya ukuran tubuh, bagian kepala ataupun bagian tangan ya. Jadi jawabannya tidak gitu ya. Sesuaikan dengan alat atau mesin yang kalian buat. Misalnya kalian membuat apa misalnya ya, traktor tangan misalnya ya. Traktor tangan itu adalah yang paling penting seberapa tinggi ya, iya kan ya? Dan bagaimana pegangan tangannya? Karena itu yang paling penting ya. Orang yang menggunakan itu adalah dalam kondisi berdiri ya, berdiri. Jadi kalau dia didesain terlalu pendek ya, berarti itu ada hubungannya sama ukuran tubuh ya. Itu akan membuat orang itu nunduk. Kalau didesain pun terlalu tinggi juga, tangan orang itu akan menahan ke atas ya. Ini juga tidak bagus ya. Artinya apa yang dibutuhkan? Misalnya kalau membutuhkan tinggi ya tinggi saja yang diukur. Kalau membutuhkan setang atau pegangan tangan, hanya pegangan tangan yang diukur. Jadi tidak perlu mengukur bagian kepala ya. Ada yang masih dibingungkan? Cukup? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Sudah jelas? Oke, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke ya, di mana saya akan sebelum kita akhiri, di sini ada tugas ya, nanti minta tolong, mohon ya kalian untuk mengerjakan, di mana satu kelompoknya itu ada 10 orang ya, dan akan mengukur semua anggotanya. Selanjutnya kalian diminta untuk mengukur persentil 5, 50 dan 95 sebenarnya ini ya, mohon maaf ini salah ketik 95 ya. Setelah itu dikumpulkan dalam bentuk PDF dan dikirim ya. Ya, mengenai tugasnya ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oke. Ini tugasnya untuk Iya, ini untuk semua ya. Sudah? Ini untuk semua ya. Semua yang ngambil mata kuliah ergonomika ini.
baik semester bawah ataupun semester atas yang mengulang, ini semuanya harus mengambil mata kuliah ini ya. Kalau tidak ada ya, jadi saya simpulkan bahwa perkuliahan kita pada hari ini di mana antropometri itu merupakan salah satu faktor penting ya di dalam keilmuan kita, yaitu bidang teknik pertanian, khususnya di dalam mendesain atau merancang alat dan mesin pertanian. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.